Jangan main HP terus, kita sudah mau mulai ibadah loh. Oh iya ya. Shalom teman-teman, shalom kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Risel dan ini adik saya. Halo, nama saya Queen. Sebentar lagi kita sudah mau mulai ibadah loh. Kalian sudah siap belum? Jangan main-main lagi ya. Kalau kalian sudah siap, ayo kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat pemeliharaan-Mu. Sebentar lagi kami sudah mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, berkati kami dan kakak-kakak yang melayani-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom bapak-bapak, shalom semuanya. Oke, hari ini kakak percaya adik-adik pasti sudah siap memuji Tuhan, amin. Amin, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Sambil tepuk tangannya buat Tuhan. Katakan, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia
Adik-adik boleh duduk kembali. Udah duduk yang manis. Karena kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sebelum mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh merasakan sukacitamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu ada buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan boleh ubahkan hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Sama-sama katakan amin. Adik-adik boleh tetap tutup matamu. Karena kakak percaya adik-adik pasti hafal lagu ini. Mari hari ini kita datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Sambil angkat tanganmu buat Tuhan adik-adik. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa.
sembah Kau. Mari adik-adik, kita sembah Tuhan hari ini. Kita sekali lagi mau datang sama Tuhan. Haleluya. 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 Mari adik-adik yang belum bisa berbahasa roh, katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. 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 Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih. Hari ini kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir bersama dengan kami siang hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh diberikan kesehatan ya Tuhan. Kami diberikan segala sesuatu yang baik daripada-Mu ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berikan tanah hati kami yang subur Tuhan, telinga yang mau mendengar, supaya setiap apa firman yang ditabur Tuhan oleh kakak-kakak boleh menjadi berbuah Tuhan dan bermanfaat bagi setiap orang ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, shalom adik-adik. Kita ketemu lagi hari Minggu ini. Selamat beribadah. Dan kau tetap senang kalau kita bisa ketemu lagi, kita bisa dengerin firman Tuhan. Nah, hari ini kau tetap mau kasih gambar kepada adik-adik. Nah, gambarnya ini. Adik-adik coba lihat gambar apa ini ya. Ada ibu-ibu bawa koper, bawa kotak. Ada yang bilang, Kak, kenapa ibu ini apa diusir sama suaminya atau gimana? Bukan adik-adik. Ini gambar orang yang ada di terminal bus adik-adik. Nah, kenapa ibu ini? Kenapa orang-orang ini ya? Nah, ini jawabannya. Rupanya dia bukan diusir. Dia ini lagi persiapan untuk mudik. Ya, rupanya mudik itu ada kepanjangannya loh. Kalau orang Jawa bilang mudik itu mulih dhisik. Artinya pulang dulu. Ya, pulang kemana Kak? Pasti pulang ke kampung halamannya atau pulang ke desanya adik-adik. Nah, ada beberapa orang yang mereka itu pulang kampung, kenapa? Ada yang alasan begini adik-adik. Nah, mereka pulang, alasannya yang pertama, mereka ada yang bilang gini, Kak, iya kami pingin istirahat karena capek Kak. Sehari-hari di kota besar macet adik-adik. Adik-adik lihat di situ gambar bagaimana mobil, motor numpuk jadi satu macet. Kadang-kadang pulang kantor, pulang sekolah harus bisa sampai 2 jam, 3 jam. Itu capek pasti di mobil, lelah, pusing ya. Banyak asap, banyak bising dan sebagainya. Lalu ketika kami sampai di desa atau di tempat di mana orang tua kami tinggal atau nenek kakek kami tinggal, di situ ada ketenangan, ada kedamaian. Jadi ada beberapa orang yang mereka mudik dengan alasan apa? Untuk mencari ketenangan,
untuk mereka bisa refreshing, bisa seger lagi adik-adik. Tapi untuk tahun ini kayaknya kita nggak bisa mudik dulu adik-adik, mudiknya harus ditunda. Kenapa ya? Karena ini adik-adik, karena COVID, jadi mudiknya ditunda. Bahkan Bapak Presiden bilang jangan mudik dulu. Kenapa? Karena bisa membahayakan orang yang kita datangi dan juga bisa membahayakan diri kita. Kak Oktav yakin kita semua sudah capek ya. Aduh Kak, sekolah terus, online terus, pingin rasanya refreshing. Kak Oktav juga begitu, tapi kita harus menunda karena COVID ini adik-adik. Nah adik-adik, rupanya di dalam Alkitab itu juga pernah diceritakan adik-adik, ada 2 orang yang pulang kampung adik-adik, pulang ke desanya. Tapi mereka ini pulang bukan karena ingin menikmati suasana tenang, persawahan, melihat bukit-bukit, melihat hutan yang hijau. Enggak adik-adik, mereka pulang ke desanya karena dia ini mengalami kekecewaan, kesedihan, kebingungan, sehingga dia tinggalkan kota di mana dia berada, dia kembali. Nah, kita akan lihat dulu satu videonya adik-adik ya. Di Alkitab, di dalam Injil Lukas, diceritakan di situ ada 2 orang pulang kampung adik-adik ke Emmaus. Nah, ini 2 orang itu. Waktu di tengah perjalanan, tiba-tiba ada satu orang yang menghampiri mereka. Lalu mereka bercakap-cakap. Orang asing ini lihat 2 orang ini kok mukanya sedih, cemberut gitu. Lalu dia tanya, kenapa? Loh, memangnya kamu gak tahu ya? Memangnya kamu orang asing ya? Kan hari-hari ini sedang beredar kabar bahwa Yesus yang sudah mati itu bangkit. Malaikat mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi ada beberapa orang juga mengatakan kalau mayat Yesus dicuri. Itu yang membuat kami bingung. Nah, ini mereka ceritakan kepada orang asing ini. Ini yang membuat mereka jadi bimbang, mereka jadi ragu, ada juga rasa kecewa, sedih. Karena mereka berharap bahwa Yesus itu akan menjadi raja, membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Tapi ternyata Yesus mati disalib. Lalu orang itu, orang asing tadi, mulai menceritakan kepada mereka tentang kitab yang ditulis oleh para nabi kepada 2 orang yang lagi pulang kampung ini adik-adik. Mereka terus bercakap-cakap sambil berjalan sampai akhirnya tiba di kampung halaman 2 orang ini. Kampung itu namanya Emmaus. Waktu orang asing ini mau melanjutkan perjalanannya, kedua orang ini mengajak untuk mampir ke rumahnya karena sudah malam. Mampir aja ke rumahku, sudah malam, ini gak baik, gak aman kalau jalan sendirian. Lalu orang asing itu datang ke rumah 2 orang itu, lalu dia mengambil roti, dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada 2 orang ini. Adik-adik. Lalu dia berdoa. Sehabis berdoa, apa yang terjadi? Waktu amin, tiba-tiba orang yang berpakaian putih tadi menghilang adik-adik. Lalu kedua orang ini berkata, kamu ingat gak? Waktu tadi dia bercerita tentang firman Tuhan, tentang kitab para nabi, bukankah hati kita berkobar-kobar? Kasih kita berkobar-kobar. Iya, temannya bilang, kayaknya kita nggak boleh lama-lama di sini. Kita harus kembali. Kembali kemana adik-adik? Mereka kembali lagi ke tempat semula yang namanya
Yerusalem adik-adik. Nah, dari pelajaran ini kita mendapatkan sesuatu adik-adik. Adik-adik tahu siapakah yang pakai baju putih tadi? Yang pakai baju putih yang orang asing tadi, ternyata itu Tuhan Yesus yang sudah bangkit adik-adik. Tapi dengar baik, kedua orang ini, yang satu sih namanya Kleopas, yang satunya tidak disebut adik-adik. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, kedua orang ini mereka murid Yesus, tetapi mereka nggak kenal bahwa itu Yesus. Ada sesuatu yang menutupi mata mereka sehingga mereka nggak bisa lihat kalau itu Tuhan Yesus adik-adik. Nah tadi kita melihat di tengah jalan Yesus menceritakan, menerangkan firman Tuhan kepada mereka sehingga mereka yang tadi lesu, capek, sedih, kecewa, mereka sudah mulai kehilangan kasihnya. Waktu Tuhan bicara kepada mereka, hati mereka berkobar lagi, lalu semangat lagi, dan besoknya pagi-pagi mereka kembali lagi ke Yerusalem adik-adik. Nah, yang pertama apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini adik-adik? Tadi di ayat yang ke Lukas 24 ayat 13, saya minta Kak Felani bisa bantu baca ayat ini. Oke, nanti Kak Felani akan bantu Kak Oktav untuk baca ayat-ayatnya adik-adik ya. Ya. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus Nah, ada 2 orang tadi ya. pergi ke kampung bernama Emmaus, Mereka pulang kampung yang namanya Emmaus. Terus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. nah kampung itu jauhnya 7 mil. Kak 7 mil itu berapa? Kalau dijadikan kilometer sekitar 11 kilometer adik-adik. Mereka jalan kaki, mereka pulang. Apa ini artinya adik-adik? Yang pertama kita lihat di sini. Ya, kita lihat 2 orang ini dia tuh pulang adik-adik. Dia jalan, dia tinggalkan Yerusalem. Di mana di Yerusalem itu mereka bersekutu, mereka jadi satu dengan murid-murid yang lain, termasuk 12 murid Yesus dan yang lain. Karena murid Tuhan Yesus juga banyak adik-adik. Mereka suka muji, suka nyembah, mereka senang. Tapi itu berubah ketika mereka melihat Yesus yang mereka kasihi, Yesus mereka sanjung, itu ditangkap, lalu disalib, lalu mati, lalu dikuburkan adik-adik. Padahal Tuhan pernah bicara kepada mereka, aku akan memang menderita, aku akan disalib, aku akan mati. Tapi pada hari yang ketiga, aku akan bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah pernah ngomong begitu, tapi murid-muridnya enggak percaya. Sehingga ketika mereka melihat Yesus mati, mereka merasa gak ada gunanya lagi aku di Yerusalem. Gak ada gunanya lagi aku ikut Tuhan. Udahlah aku tinggalin aja, aku pulang lagi ke kampungku adik-adik. Nah adik-adik yang dikasih yang pertama, pelajaran yang kita dapetin adik-adik. Jangan tinggalkan Tuhan. Kak apa sih maksudnya jangan tinggalkan Tuhan? Jangan tinggalkan Tuhan itu bisa berarti macam-macam. Yang pertama, jangan tinggalkan ibadah. Kak, bukankah sekarang kita nggak bisa ke gereja? Betul adik-adik, memang kita nggak bisa ke gedung gereja, tapi kita bisa ibadah. Walaupun secara online kita bisa ibadah. Setiap minggu, bahkan setiap hari kita bisa beribadah. Kita bisa berdoa, kita bisa tetap baca firman Tuhan, kita tetap bisa menyanyi, menyembah Tuhan. Bukan hanya di rumah, di perjalanan, di mana kita bisa bersatu dengan Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu artinya kita berada di Yerusalem. Jangan kembali kepada yang lama adik-adik. Walaupun ini mungkin masa yang sulit, masa di mana ada pandemi, ada penyakit, ada kesusahan di mana-mana. Kau tetap dorong, kau tetap berdoa, biarlah adik-adik, papa mama menjadi orang-orang yang setia dengan Tuhan. Terus beribadah, terus cinta Tuhan, terus ikut Tuhan. Alasannya kenapa ya Kak ya? Nah ini tadi adik-adik ya, kota Yerusalem, ada Emmaus. Jadi mereka biasanya ada di Yerusalem. Di Yerusalem itu juga ada bait Allah, di mana orang-orang bersekutu dengan Tuhan. Dia pulang ke kampung halamannya adik-adik.
Nah, di sini ada gambar adik-adik. Ada lampu di tengah-tengah, lalu ada beberapa orang mengitari adik-adik. Di situ ada tulisannya, satu bersama bersekutu. Alkitab berkata atau menuliskan begini adik-adik. Coba Kak Vela nih baca lagi ya, di dalam Ibrani ya. Coba baca. Ibrani 10 ayat 25. Ya, adik-adik boleh catat ya, Ibrani 10 ayat 25 berkata apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan, di situ Rasul Paulus katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti hari Minggu ini, kita beribadah walaupun secara online. Firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan diri, artinya jangan tinggalkan ibadah. Terus. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya adik-adik ada beberapa orang, mungkin beberapa teman kita yang mereka sudah mulai tinggalin Tuhan. Mungkin mereka masih agama Kristen, KTP-nya masih Kristen. Tapi sebenarnya mereka mulai jauh dari Tuhan. Mereka gak pernah lagi doa, gak pernah lagi ibadah, gak pernah nyanyi, gak pernah nyembah Tuhan, gak pernah bersekutu dengan Tuhan. Terus Kak. Tetapi marilah kita saling menasehati. Nah tetapi marilah kita saling menasehati satu dengan yang lain. Terus. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang bahkan mendekat. Firman Tuhan berkata kita harus semakin giat, semakin rajin menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik di situ di tengahnya itu ada lampu. Lampu itu bisa untuk menghangatkan. Kalau kita sering dekat dengan sesuatu yang bisa menghangatkan, maka hati kita, roh kita, semangat kita akan semakin membara, tetap panas, tetap hangat, tidak dingin adik-adik. Karena hari-hari ini banyak orang yang mulai dingin. Apanya Kak yang dingin? Semangatnya mulai dingin, gairahnya ikut Tuhan mulai dingin, doanya mulai berkurang, gak pernah lagi ibadah, gak pernah lagi nyanyi untuk nyembah Tuhan, muji Tuhan, gak pernah. Akhirnya apa? Rohaninya jadi dingin adik-adik. Lalu mulai tinggalkan Tuhan Yesus. Kau tak mau kasih tahu adik-adik, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Papa mama dengar baik, jangan engkau jauh dari Tuhan. Karena begitu engkau jauh dari Tuhan, maka hidupmu akan semakin dingin. Seperti dua murid tadi, ketika mereka tinggalkan Yerusalem, dia sedang tinggalkan persekutuan adik-adik dengan murid-murid yang lain. Akhirnya apa? Mereka jadi sedih, mereka jadi kecewa. Kalau kita jauh dari Tuhan, kau tak yakin kehidupan kita tidak akan jadi lebih baik. Tapi semakin dingin. Orang itu bisa dilihat dia dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Dengan apa? Dari semangatnya, dari gairahnya untuk Tuhan adik-adik. Nah yang kedua, apa pelajaran yang kita bisa ambil? Yang kedua ini adik-adik. Waktu mereka lagi jalan tadi, ya coba Kak Velani baca ayatnya. Di Lukas 24 ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Ya. datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah adik-adik, mereka lagi jalan, mereka bercakap-cakap, saling bertukar pikiran. Tiba-tiba adik-adik, datanglah siapa? Datanglah Yesus sendiri. Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka mungkin selama ini merasa, Tuhan Yesus sudah mati. Tuhan sudah tinggalin kami. Kami sendiri, kami sedih, kami kecewa. Tidak ada orang yang bisa ngerti. Apa benar begitu adik-adik? Enggak. Ayat ini mau ngasih tahu kepada kita, mau kasih tahu kepada adik-adik, kepada papa mama, kepada kakak-kakak yang melayani juga sekolah minggu. Dengar baik, jangan merasa sendiri, jangan merasa orang gak perhatikan aku. Ada Tuhan yang memperhatikan kita, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dari cerita ini, kau tak mau kasih tahu apa adik-adik? Bahwa Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Waktu kita susah, waktu kita senang, waktu kita takut, waktu kita sedih, waktu kita dalam keadaan apapun. Di situ Tuhan selalu hadir. Makanya ketika Yesus lahir ke dunia,
Dia dikasih nama apa? Namanya adalah Immanuel, artinya Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tadi pujian sebelum masuk firman Tuhan, kita nyanyi, Dia adalah Bapa yang kekal. Bapa yang kekal artinya Bapa yang selalu ada bagi kita, Dia selalu menemani kita. Adik-adik gak usah sedih, ada Tuhan Yesus yang menemani adik-adik. Ada Tuhan Yesus juga yang menemani papa mama, mbak suster, kakak-kakak. Jangan pikir Tuhan gak tahu kita, Dia tahu. Dia mengerti adik-adik, amin. Makanya ketika dua orang ini jalan dalam kesepian, kesendirian, lalu Tuhan hadir di situ. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mengasihi banget sama kita adik-adik. Nah, ada ayatnya loh. Ini janji firman Tuhan bagi kita semua adik-adik. Ayo Kak Velani. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Sebentar, Kak. Itu beda ya adik-adik ya. Sekali-kali dengan sekali-sekali. Oh ya, maaf. Ya gak apa-apa. Supaya adik-adik juga jelas. Coba sekali lagi Kak, baca Kak. Aku sekali-kali. Aku sekali-kali artinya apa? Aku tidak akan pernah. Dengar baik. Sekali-kali itu artinya tidak akan pernah Tuhan tinggalin kita. Terus Kak. Tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin adik-adik. Pegang ini firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada, katakan, bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Apa-apa musik, instrumen naikkan musik ini. Amin adik-adik. Dia Bapa yang kekal. Dia tidak pernah tinggalin papa mama dan adik-adik. Bahkan setiap kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dari mana tahu? Firman Tuhan tadi berkata. Nah, bagian yang ketiga, kita itu perlu mengenal firman Tuhan adik-adik. Kenapa dua orang ini kok kecewa, dua orang ini sedih, lalu putus asa, lalu tinggalkan Yerusalem, tinggalkan persekutuan, tinggalkan komunitas mereka, lalu kembali ke kampung. Ini bicara kembali kepada hidup yang lama. Kenapa? Karena mereka tidak ngerti firman. Makanya ketika Tuhan Yesus hadir ke tengah-tengah mereka, Tuhan sempat tegur tadi. Tuhan tegur, kamu itu kok lambat ngerti. Sepertinya Tuhan tuh agak sedikit kasar ya ngomongnya. Kamu itu kok lambat nangkap ya. Lalu sepanjang perjalanan Tuhan mulai menceritakan. Dia mulai ulang lagi firman Tuhan yang pernah ditulis oleh para nabi dari zaman Musa. Terus dia mulai ceritakan, lalu dia mulai terangkan kepada dua orang ini. Waktu diterangkan adik-adik, kedua orang ini mulai mengerti. Lalu pikiran mereka mulai terbuka, hati mereka mulai terbuka. Dan Alkitab berkata tadi, roh mereka kembali berkobar-kobar, hati mereka berkobar-kobar. Yang tadinya cinta kepada Tuhan sudah mulai luntur, lalu mereka berkobar lagi cintanya adik-adik seperti gambar ini. Ya, kasih mereka menyala lagi. Apa yang membuat kasih mereka menyala lagi? Karena mereka dengerin firman. Amin. Makanya hari-hari ini
supaya hati kita tetap berkobar-kobar, kasih kita tetap berkobar-kobar, semangat kita tetap berkobar-kobar. Jangan pernah dengar kenapa? Omongan-omongan yang membuat kita lemah, membuat kita sedih, berita-berita yang tidak tentu kebenarannya atau disebut berita hoax. Kalau adik-adik buka media, entah WA, entah IG, entah apa, itu banyak orang yang kadang-kadang memposting berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang bisa memecah belah, yang bisa melemahkan. Kalau kita sering dengar kabar-kabar yang seperti itu, bahaya adik-adik, itu akan bisa melemahkan hati kita, percaya kita, iman kita, lalu kita mulai berkurang kasih kepada Tuhan, lalu kita mulai sakit hati, lalu kita mulai baper. Tahu sih, apa sih baper kak? Ya terbawa perasaan, lalu sedih, gak ada orang yang sayang sama aku, semua orang benci sama aku. Lalu ketika simpen itu adik-adik, seperti firman Tuhan pada waktu tanggal 15 kemarin untuk menyambut kemerdekaan, kalau hati kita penuh dengan kebencian, penuh dengan dosa, penuh dengan kemarahan, maka itu akan berpengaruh buat hidup kita, buat wajah kita juga adik-adik. Di Mazmur 119 ayat 11 berkata apa? Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Jadi adik-adik kita perlu dengar firman Tuhan. Kenapa adik-adik, papa mama, kalau hari Minggu, terutama hari Minggu, hari lain juga boleh. Kenapa kok kita harus ibadah? Kita harus dengar firman Tuhan. Kita isi telinga kita, hati kita dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu kita dengar, lalu kita simpan. Supaya apa? Jangan aku berdosa kepadamu. Maksudnya apa kak? Kalau kita tidak simpan firman Tuhan, kita nggak ngerti, maka kita bisa tinggalin Tuhan. Kita bisa hidup dalam kejahatan. Makanya adik-adik, kita perlu dengar firman Tuhan. Kalau nggak ngerti firman Tuhan, adik-adik boleh tanya sama papa mama, sama kakak-kakak. Kak, firman Tuhan ini artinya apa ya? Kedua orang tadi, mereka tanya sama Tuhan Yesus. Tadinya dia nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus mampir ke rumah mereka, lalu Tuhan buat perjamuan di situ, waktu rotinya dibelah, dipecah, lalu mereka makan. Di situ mata mereka terbuka dan mereka tahu kalau itu Tuhan Yesus adik-adik. Seringkali kalau kita mempunyai masalah, kita dalam keadaan sedih, kita sering gak bisa lihat Tuhan. Artinya apa? Kita merasa sendiri, gak percaya kalau Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Nah yang keempat, yang terakhir, ini adik-adik. Coba Kak Felani baca Lukasnya ya 24. Lukas 24 ayat 29. Iya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Sangat mendesak. Mendesak tuh gini. Bukan Tuhan ini udah Pak. Ya, mereka sebenarnya belum tahu itu kalau Tuhan Yesus. Mereka bilang gini. Tuhan kalau ini sudah malam kan, udah mampirlah. Tapi kalau nggak mau mampir sudah nggak apa-apa. Tapi mereka mendesak itu artinya maksa. Pokoknya Tuhan harus mampir ke rumah kami. Karena Tuhan tadi sudah terangkan banyak firman Tuhan. Kami ngerti Tuhan harus mampir ke rumahku. Dipaksa adik-adik. Lalu kata mereka apa? Tinggallah bersama-sama dengan kami malam ini saja. Terus. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dengar adik-adik, Tuhan Yesus kalau diundang, dengar baik sekali lagi kalau kita ulangi ya papa mama adik-adik. Tuhan Yesus kalau diundang, dia pasti datang. Amin. Dia pasti masuk. Dua orang tadi, mereka mendesak, mereka memaksa Yesus. Mampirlah Tuhan ke rumah kami. Amin terjadi. Tuhan mampir, Tuhan masuk. Dan itu membuat satu perubahan dalam hidup mereka adik-adik. Tadi mereka gak kenal itu siapa. Mereka gak tahu kalau itu Yesus. Padahal mereka 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Melayani, pergi bersama, makan bersama. Tapi karena kecewa, sedih, ada yang menutupin. Mata mereka sepertinya ada selaput. Sehingga mereka tidak tahu itu Yesus. Tapi puji Tuhan adik-adik. Mereka mengambil satu keputusan yang tepat.
satu keputusan yang benar. Apa itu? Mereka undang Yesus masuk ke rumah mereka. Adik-adik mau gak undang Tuhan Yesus? Kau tetap mau. Biar setiap pagi dalam doa kita, adik-adik, papa, mama, kita doa. Sederhana doanya. Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Aku minta Tuhan, Engkau masuk, Engkau hadir, Engkau tinggal dalam hidupku. Engkau tinggal di dalam rumahku sepanjang hari ini. Kok sepanjang hari ini, Kak? Kok enggak sepanjang bulan ini? Atau sepanjang tahun 2021? Enggak. Tuhan tuh seneng. Kenapa kita berdoa seperti ini? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada, ada yang diteruskan Papa Mama, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada seorang anak bertanya, Kak, kenapa doanya gak begini aja? Berilah kami bulan Agustus ini, atau berilah kami tahun 2021 ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita doa begitu dan dikasih Tuhan, jadi doanya setahun cuman satu kali, atau sebulan cuman satu kali. Tapi kalau kita mintanya tiap hari, kenapa Tuhan suruh tiap hari? Tuhan itu, kau tak kasih tahu ya, Tuhan itu juga kangen loh sama adik-adik, sama kita. Dia rindu tiap hari itu bisa ketemu dengan kita. Kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Caranya gimana? Kita berdoa, kita nyembah, itu kita sedang ngobrol dengan Tuhan. Kita kasih tahu keadaan kita, dan kita juga bisa tahu Tuhan mau apa dalam hidup kami. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Maukah adik-adik, papa mama tiap hari berdoa, minta Tuhan Yesus masuk dalam hatinya, masuk dalam rumahnya. Kalau adik-adik punya toko, adik-adik juga gak salah, papa mama gak salah berdoa. Waktu sampai di toko berdoa, Tuhan biarlah Engkau tinggal di tokoku sepanjang hari ini. Besok doa lagi, gak apa-apa. Besoknya doa lagi yang sama adik-adik. Amin. Mau ya? Kalau Tuhan tinggal dalam hidup kita, aman gak adik-adik? Aman. Kedua orang tadi yang tadinya letih, lesu, waktu Tuhan hadir, mereka jadi semangat lagi. Dan besoknya, tidak tunggu lama adik-adik, gak nunggu 1 minggu, gak nikmati lagi pemandangan desa. Mereka langsung pulang lagi ke Yerusalem. Mereka kumpul lagi dengan murid-murid yang lain. Mereka berdoa bareng, bersekutu bareng, melayani bareng-bareng adik-adik. Nah, tadi ketika mereka sudah perjamuan kudus adik-adik, tiba-tiba Yesus menghilang. Dan mereka baru tahu kalau itu Yesus. Perlu gak adik-adik undang Tuhan Yesus dalam hidup kita? Perlu adik-adik. Kau tetap mau tutup dengan satu gambar ini. Ada yang pernah tahu ini kisah tentang apa? Ya, pada suatu tengah malam adik-adik, murid-murid ketakutan. Kenapa? Karena waktu mereka berlayar di danau, datang topan, angin, badai, hujan, petir, sehingga gelombangnya tinggi, mereka terombang-ambing. Mereka semua nelayan loh, nelayan yang terlatih, yang hebat. Tapi malam itu mereka gak bisa apa-apa. Mereka hampir tenggelam, air sudah masuk ke dalam perahu mereka. Dan mereka teriak, tolong Tuhan, tolong. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada sesosok tubuh yang berjalan di atas air. Lalu singkat ceritanya, Petrus, wah itu jangan-jangan hantu. Tapi Tuhan berkata, aku Tuhan, aku Yesus. Lalu Petrus bilang, kalau engkau Yesus, suruhlah aku keluar dari perahu, berjalan ke tempat engkau berada. Lalu Tuhan berkata, Petrus keluar dan ke sini. Karena diperintahkan Tuhan, Petrus nurut. Lalu Petrus jalan, dia bisa jalan di air. Tapi karena bimbang, dia lihat gelombang, dia lihat air, dia jadi bimbang, akhirnya dia hampir tenggelam. Tapi puji Tuhan, untung Tuhan pegang tangannya, Tuhan tarik, lalu Tuhan bawa dia jalan kembali masuk ke dalam perahu. Apa yang terjadi adik-adik ketika Tuhan Yesus naik ke atas perahu itu? Tuhan berkata, diam, tenanglah.
Waktu Tuhan berkata, diam, tenanglah. Maka semua gelombang, semua petir, semua badai itu diam dan tenang. Coba berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, adik-adik, kapalnya tenang lagi. Kak, ini bicara apa? Kapal itu bicara hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Kalau kita tanpa Tuhan, kita nggak bisa sanggup menghadapi keadaan dunia ini. Beberapa orang hari-hari ini mulai stres, putus asa, adik-adik tertekan. Beberapa orang ambil keputusan untuk akhirnya mengakhiri hidup mereka dengan cara yang tragis. Beberapa orang bunuh diri. Karena apa? Mereka nggak kuat. Kenapa mereka nggak kuat? Karena mereka sendirian. Tapi beda kalau orang percaya, walaupun dia menghadapi cobaan, menghadapi masalah, dia undang Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus masuk dalam hidupnya, masuk ke dalam perahunya. Tuhan akan menenangkan badai dan gelombang itu. Ada yang berkata begini, Kak, aku sudah undang Tuhan Yesus, tapi kok masalah masih ada. Ada berapa papa mama yang bilang, kami sudah doa, kami sudah undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Tapi kenapa kok badainya masih ada? Tadi Tuhan berkata apa? Diam, tenanglah. Adik-adik dengar baik, kadang-kadang Tuhan menyuruh badainya untuk diam dan tenang. Tapi kadang-kadang badainya tetap ada. Nah, yang disuruh diam tenang itu siapa adik-adik? Kitanya. Di luar sana mungkin badai tetap ada, COVID tetap ada. Tapi kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, hati kita, di dalam hidup kita ini akan tenang, akan ada damai. Waktu hati kita tenang, kita damai, kita bisa bekerja dengan baik. Amin. Nah, hari ini ada 4 pelajaran yang kita dapat. Kau tahu, ulangi ya. Yang pertama tadi apa? Jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan ibadah. Kenapa nggak boleh tinggalin? Karena waktu kita tinggalin Tuhan, kita tinggalin ibadah, maka hati kita, semangat kita akan jadi pudar, akan jadi dingin, akan jadi lesu, dan membuat kita kecewa. Yang kedua, percaya. Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, di situ Tuhan ada. Seperti 2 murid tadi, waktu mereka berjalan, tiba-tiba Tuhan datang di situ. Artinya, Tuhan selalu ada buat kita, buat papa mama, buat adik-adik, buat mbak suster, buat kakak-kakak sekolah minggu, yang hari ini engkau juga ikut ibadah ini. Dengar baik, kakak-kakak, apapun keadaanmu sekarang, Tuhan tahu. Dan Tuhan ada bersamamu. Di sini kau tak merasakan Tuhan ada. Tetapi kau tak percaya di rumah kalian ada Tuhan juga yang sama. Yang ketiga, adik-adik harus dengarkan firman, harus dapatkan firman, harus mengerti firman. Kalau misalnya baca gak ngerti, doa, minta, nanti Roh Kudus akan tolong kita. Atau kalian boleh tanya sama papa mama, sama kakak, bisa lewat WA, bisa telepon, Kak ini maksudnya apa? Kenapa? Kalau kita ngerti, maka mata hati kita akan terbuka. Kita bisa lihat Tuhan, lihat kalau Tuhan itu sayang, lihat Tuhan yang mengasihi hidup kita. Yang keempat apa? Undang Tuhan Yesus, amin. 2 orang tadi, mereka semangat lagi karena apa? Mereka undang Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah mereka. Artinya apa? Dia undang Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kau tetap tutup, di dalam Injil Yohanes 2, ada pengantin baru yang ngadain pesta. Pesta mereka berhasil. Mereka gak jadi malu. Karena kehabisan air anggur adik-adik. Kalau dulu pesta kehabisan air anggur, oh itu malunya luar biasa. Tapi mereka gak jadi malu. Kenapa? Karena di ayat yang kedua dikatakan, mereka mengundang Yesus dan murid-muridnya untuk hadir di pesta itu. Dan pesta itu bisa berjalan dengan baik. Kalau adik-adik undang Tuhan Yesus, dengar baik, maka hidupmu walaupun menghadapi badai, masalah, gelombang apapun, Tuhan akan buat engkau jadi berhasil. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yuk kita akan doa yuk. Ketemu aja adik-adik papa mama berdoa. Adik-adik boleh bangkit berdiri.
Papa Mama juga yang ikut, Mbak Suster, kakak-kakak semua. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita mau doa. Kau tak mau kasih tahu, ada Tuhan yang mengasihi. Ada Tuhan Yesus yang mengerti adik-adik. Tadi di dalam Ibrani dikatakan, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, membiarkan engkau sendirian. Nyanyikan lagu ini adik-adik sambil tutup matamu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Yuk kita sama-sama naikkan lagu ini dari atas kembali bersama-sama. Tutup mata adik-adik, naikkan pujian ini dengan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat Panggil dia Bapa, adik-adik. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari adik-adik sama-sama siap. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Yes Tuhan. Amin, amin. Takkan kau biarkan aku melangkah
datang kepada Tuhan adik-adik. Papa, mama, siapapun kau yang ikut ibadah. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Terus melodi, terus kasih melodi. Sembah Tuhan, ayo buka hatimu kepada Tuhan. Undang Tuhan Yesus. Panggil Yesus, adik-adik, panggil Yesus. Engkau segalanya dalam hidup kami. Terus panggil dia. Tuhan Yesus masuk dalam hati kami, masuk dalam rumah kami, masuklah dalam keluarga kami Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau kembali kepada kasih-Mu yang semula. Terus doa adik-adik. Jamah setiap kami Tuhan pagi ini. Jamah setiap adik-adik, setiap papa mama siapapun ya Tuhan. Kami butuh Tuhan. Biarlah kasih-Mu bisa mencelingkan hati kami. Kami bisa diingatkan betapa Tuhan mengasihi kami. Kau tak merasakan hadirannya begitu kuat. Dan hadiran ini mengalir ke rumah adik-adik. Dimanapun kau sedang mengikuti ibadah ini, menjamah, memulihkan, menyembuhkan setiap kita. Yes. Terus sembah Tuhan, sembah, datang sama Tuhan. Kembali kepada kasih yang semula. Panggil Yesus, adik-adik panggil. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Adik-adik tetap tutup mata. Adakah hari-hari ini adik-adik merasa letih? Sepertinya kau capek. Sepertinya kau ngadepin masalah. Mungkin ada papa mama, kakak-kakak sekolah minggu yang kau sedang menyaksikan, mengikuti ibadah ini. Mungkin karena situasi keadaan sekarang membuat hatimu menjadi dingin, membuat kasihmu semakin dingin. Hari ini kau tak kasih tahu Tuhan mengasihi engkau. Dia tidak pernah tinggalin engkau, dia tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Dia sayang, dia ada di sampingmu. Dia menunggu engkau balik, dia menunggu engkau kembali kepada pelukannya, kepada kasih yang mula-mula. Ayo kau tetap ajak, ayo balik sama Tuhan, kejar Tuhan, pegang Tuhan. Jangan lepaskan dia adik-adik. Terus ibadah, jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan Tuhan. Siapa yang hari ini mau balik sama Tuhan? Siapa hari ini mau berkata, Tuhan aku mau kembali kepadamu. Berikan aku kasih yang mula-mula itu. Berikan aku kasih yang membara itu Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, aku mengasihimu dengan kasih yang semula. Kasihku tidak pernah berubah kepadamu. Adik-adik buka kedua tangannya. Angkat tangan kanannya kepada Tuhan, taruh tangan kirinya di dada. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Buat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Mulai terima adik-adik. Mulai terima papa mama. Kasih Tuhan sedang mengalir. Kasihnya sedang mengalir. Jamah Tuhan, jamah. Jamah setiap kami. Bahkan kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Penuhi kami kembali dengan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi. Kau segalanya bagiku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada bersama-sama kami siang hari ini. Engkau sudah menjamah kami, Engkau memulihkan setiap kami, sehingga hati kami dipenuhi dengan kasih yang baru, cinta yang baru kepadamu. Biarlah cinta itu tidak akan pernah padam dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau jauh daripada Tuhan. Karena kami tahu ini hari-hari yang jahat, ini hari-hari yang tidak baik. Ketika kami dekat dengan Tuhan, di situ kami bisa melihat pertolongan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Bapakku juga berdoa buat papa mama, adik-adik yang hari ini mungkin papa mamamu sakit, apapun sakitnya, atau mungkin kena COVID. Angkat tanganmu kepada Tuhan, yuk sama-sama bareng Kak Okta, bareng kakak-kakak di tempat ini. Bapak berikan belas kasihan-Mu, kami minta Tuhan jamah papa mama. Berkati mereka, beri kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan mereka kesembuhan, pemulihan Tuhan. Kami mengasihi papa mama, kami memerlukan papa mama kami mencintai mereka. Kami mencintai-Mu Tuhan. Berkati Tuhan suster yang juga merawat kami. Kalau hari ini mereka juga sedang sakit Tuhan, sembuhkan mereka. Sembuhkan juga adik-adik yang sedang sakit Tuhan. Kakak-kakak sekolah minggu yang hari ini juga mereka mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Sembuhkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mereka sedang sedih, sepi Tuhan. Engkau yang sudah menjamah mereka, menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang menyegarkan kami. Kami tahu biarlah itu semua menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika pujian itu menjadi suatu yang menyenangkan Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati semua kakak-kakak yang sudah melayani, WL, singer, pemain musik, semua yang membantu multimedia ya Tuhan, kameramen, semua, bahkan semua kakak-kakak yang terlibat apapun yang mereka kerjakan. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami akan terima berkat Tuhan. Mari buka kedua tangan adik-adik, papa mama, arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus dan penghiburan dari Roh Kudus. Biarlah menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin, amin. Selamat siang adik-adik, sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya
bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.